Halo semuanya, dan apa kabar kalian semua, dan semoga baik-baik saja ya. Dan untuk kali ini saya akan menerangkan bagaimana prosedur untuk memperoleh akta kematian. Karena perceraian itu ada dua, yaitu cerai hidup dan cerai mati. Untuk pengganti dari cerai mati atau cerai karena kematian yaitu adanya akta kematian. Dan bagaimana prosedur untuk memperoleh akta kematian akan saya jelaskan. Oke, intro dulu. Jadi secara hukum memang sudah dijelaskan bagaimana bentuk perceraian. Jadi bentuk perceraian itu ada dua, yaitu cerai hidup dan cerai karena kematian. Maksudnya cerai hidup yaitu putus karena putusan pengadilan, kedua belah pihak masih hidup. Dan ada satu lagi yaitu cerai karena kematian, salah satu pasangan itu meninggal dunia. Kalau kita mengacu di hukum, kompilasi hukum Islam pasal 8 yaitu mengatakan bahwa putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan pengadilan agama, baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk, atau putusan talik talak ya. Itu jadi ya, selain cerai mati itu tadi bentuk putusan pengadilannya. Dan untuk pasal 96 menyatakan bahwa apabila cerai mati maka separuh harta bersama menjadi milik pasangan yang masih hidup, itu untuk hukum warisnya. Dan untuk pasal 97, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan. Jadi di KHI sudah dijelaskan ya mengenai bagaimana prosedurnya. Dan untuk perceraian memang ada dua, yaitu cerai karena kematian dan cerai hidup. Cerai hidup dibuktikan dengan putusan pengadilan, ikrar talak, dan talik talak juga ya, serta kuluk itu pelepasan. Jadi suami melepaskan istrinya ya, merelakan istrinya untuk pergi seperti itu ya, untuk nikah lagi. Dan untuk prosedurnya di sini ada untuk prosedur mengurus akta kematian. Untuk prosedur mengurus akta kematian yaitu yang pertama yaitu ada surat pengantar dari RT RW, yang kedua membawa fotokopi kartu tanda penduduk, yang ketiga membawa fotokopi kartu keluarga, yang keempat ada surat keterangan kematian dari kelurahan setempat. Dan selanjutnya silahkan datang ke KUA atau Dukcapil setempat ya. Nanti akan diterbitkan yang namanya akta kematian. Dan akta kematian ini dapat digunakan untuk berkas salah satu syarat ketika nanti salah satu pihak akan menikah kembali tanpa adanya perceraian, nanti bisa dibuktikan dengan akta kematian. Hal itu sudah otentik dan nanti bisa digunakan sebagai pengganti akta cerai ya. Karena ini cerainya karena kematian, jadi bisa menggunakan akta kematian tanpa perlu mengurus lagi akta perceraian. Jadi yang ditinggal mati oleh suaminya silahkan mengurus akta kematian saja. Oke. Silahkan datang ke kantor kelurahan setempat, kantor desa setempat dengan membawa keterangan dari RT, minta keterangan kematian. Kalau misalnya kematiannya di rumah sakit juga minta surat kematiannya di rumah sakit. Setelah itu manfaatnya juga mencegah data ganda ya, almarhum yang sudah mati nanti datanya masih ada di Dukcapil, perlu dilaporkan kematiannya, memastikan penetapan ahli waris juga, dan mengurus klaim asuransi misalnya kematiannya karena kecelakaan. Jadi itu tadi bagaimana prosedur untuk mengurus akte kematian. Dan seseorang yang ditinggal mati oleh suaminya cerai karena kematian tidak perlu mengurus akte cerai lagi, tinggal mengurus akte kematiannya saja. Oke. Oleh karena itu nggak usah panik, tetap
tenang dan silahkan searching dulu sebelum mengambil tindakan apapun itu ya. Terima kasih banyak dan seperti biasa semoga bermanfaat dan